Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel Kang Denny 76. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai perlukah pendidikan seks bagi anak. Ya, perdebatan tentang perlu tidaknya pendidikan seks diberikan kepada anak bermula dari keprihatinan terhadap pergaulan khususnya remaja saat ini. Pelecehan seksual pada anak, perilaku seksual menyimpang dan sebagainya. Para pemerhati masalah anak berpendapat diperlukan upaya-upaya untuk memasyarakatkan pendidikan seks untuk mencegah hal semacam itu terjadi. Maka program-program pendidikan seks pun mulai digulirkan. Menurut Dr. Abdullah Nasih Ulwan, pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak sejak ia mengerti masalah-masalah yang berkenaan dengan seks, naluri, dan perkawinan. Bagaimana sejatinya pendidikan seks menurut Islam? Pendidikan seks dalam perspektif Islam merupakan bagian integral dari pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah. Terlepasnya pendidikan seks dengan ketiga unsur itu akan menyebabkan ketidakjelasan arah dari pendidikan seks itu sendiri. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan seks harus tidak menyimpang dari tuntunan syariat Islam. Pendidikan seks dapat diberikan kepada anak manakala berisi pengajaran-pengajaran yang mampu mendidik anak sehingga lebih mengimani, mencintai, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya, jika anak telah dewasa akan dapat mengetahui masalah-masalah yang diharamkan dan yang dihalalkan, bahkan mampu menerapkan tingkah laku Islami sebagai akhlak, kebiasaan, dan tidak akan memenuhi naluri seksualnya dengan cara-cara yang tidak Islami. Langkah yang pertama yang bisa kita lakukan di dalam tanda kutip ya pendidikan seks yaitu menanamkan rasa malu. Pendidikan seks perspektif Islam yang bisa diajarkan pada anak usia dini diantaranya adalah menanamkan rasa malu. Jangan biasakan anak-anak walau masih kecil bertelanjang di depan orang lain. Misalnya ketika keluar kamar mandi, berganti pakaian, dan sebagainya. Membiasakan anak perempuan berbusana muslimah. Membiasakan anak perempuan sejak kecil berbusana muslimah juga penting, meski belum wajib. Selain untuk menanamkan rasa malu, sekaligus mengajarkan pada anak tentang aurat. Membiasakan menjaga kebersihan alat kelamin. Selain itu, ajarkan anak untuk menjaga kebersihan alat kelamin agar bersih, sehat, sekaligus juga mengajarkan pada anak tentang najis. Biasakan anak untuk buang air pada tempatnya. Ini dikenal dengan toilet training ya. Secara fisik maupun psikis, laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan yang mendasar. Perbedaan tersebut telah diciptakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya perbedaan ini bukan untuk saling merendahkan, namun semata-mata karena fungsi yang kelak akan diperankannya. Mengingat perbedaan tersebut, maka Islam telah memberikan tuntunan agar masing-masing fitrah yang telah ada tetap terjaga. Islam menghendaki agar laki-laki memiliki kepribadian maskulin dan perempuan memiliki kepribadian feminin. Islam tidak menghendaki wanita menyerupai laki-laki ataupun sebaliknya, laki-laki menyerupai wanita. Untuk itu, harus dibiasakan dari kecil anak-anak berpakaian sesuai dengan jenis kelaminnya. Langkah berikutnya, memisahkan tempat tidur. Seiring bertambahnya usia, di usia 7 tahun Islam mengajarkan anak untuk memisahkan tidur dengan orang tua. Pemisahan tempat tidur merupakan upaya untuk menanamkan kesadaran pada anak tentang eksistensi dirinya. Bila pemisahan tempat tidur tersebut terjadi antara dirinya dan orang tuanya, maka setidaknya anak telah dilatih untuk berani mandiri. Bila pemisahan tempat tidur dilakukan terhadap anak dengan saudaranya yang beda jenis kelamin, maka secara langsung ia telah ditumbuhkan kesadarannya tentang eksistensi perbedaan jenis kelamin. Langkah berikutnya di dalam pendidikan seks menurut perspektif Islam adalah kenalkan waktu berkunjung meminta izin dalam 3 waktu. Misal, mengetuk pintu sebelum masuk kamar orang tua,
3 ketentuan waktu yang tidak diperbolehkan anak-anak untuk memasuki ruangan atau kamar orang dewasa kecuali meminta izin terlebih dahulu adalah: 1. Sebelum sholat subuh, tengah hari, dan setelah sholat isya. Aturan ini ditetapkan mengingat di antara ketiga waktu tersebut merupakan waktu aurat, yakni waktu ketika badan atau aurat orang dewasa itu banyak terbuka. Pertumbuhan dan perkembangan masa kanak-kanak merupakan masa yang sangat penting, baik pertumbuhan organ fisiknya, psikologis, dan sosialisasi atau interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Pada masa ini hendaklah para orang tua memberikan bimbingan dan pengarahan termasuk di dalamnya masalah seksual. Berikan bimbingan dengan bijaksana. Sebagai sistem ajaran yang lengkap, Islam telah memberikan tuntunan kepada para pemeluknya, termasuk masalah seksual. Pelanggaran dan ketidaktaatan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, maka ini akan menyebabkan kehancuran peradaban manusia. Nah, demikian pembahasan singkat mengenai perlukah pendidikan seks bagi anak dan bagaimana sebenarnya perspektif Islam terhadap pendidikan seks. Ya, semoga langkah-langkah ini bisa kita jalankan, apalagi misalkan Anda yang masih memiliki anak yang masih kecil, itu kesempatan kita untuk mendidik, memberikan pendidikan yang terbaik, termasuk masalah pendidikan seks ini dengan sebijak mungkin dan tetap di dalam koridor syariat Islam. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.